Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asisten Laboratorium pada Kampus Tiki. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Bayu Rosyid dan rekan-rekan saya. Saya Nikomang Ayu Cipta Dewi. Saya Nekateke Fardianti. Saya Denika Irna Dianis. Saya Marvina Rosvita Dali. Saya Nila Putri Kusmayati. Saya Sukmawati. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pertama latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, studi kasus, kemudian metode yang diterapkan, kriteria dan bobot, pemilihan kriteria, serta penentuan bobot. Baik, kita langsung saja masuk ke latar belakang masalah. Pengambilan keputusan merupakan salah satu masalah yang dihadapi setiap harinya. Penerimaan asisten laboratorium Stiki Indonesia merupakan salah satu contoh kasus dalam hal pengambilan keputusan, di mana dosenlah yang menjadi koordinator akan melakukan seleksi penerimaan asisten laboratorium terhadap mahasiswa yang telah mendaftar menjadi calon asisten. Nah, dalam proses seleksi tersebut, para dosen biasanya melakukan tes wawancara dan tes praktek kepada para calon asisten tersebut. Hasil dari wawancara dan tes praktek tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dosen untuk menentukan siapa saja yang akan diterima menjadi asisten laboratorium Stiki. Nah, akan tetapi peranan teknologi informasi sendiri terkadang hanya digunakan untuk memberikan pengumuman seputar penerimaan asisten, belum sampai digunakan dalam pemilihan sistem tersebut, pemilihan asisten tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peranan teknologi informasi dapat diharapkan dan digunakan untuk para dosen dalam melakukan proses penerimaan asisten laboratorium, sehingga dapat mempercepat proses dan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik tentang siapa saja asisten yang dapat diterima. Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu penyeleksi dalam melakukan pemilihan calon asisten laboratorium dan membantu dalam pengambilan keputusan pada proses seleksi asisten laboratorium menggunakan metode XAW. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama, meminimalisir subjektivitas dalam penentuan asisten laboratorium. Yang kedua, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini dapat mempermudah pengelolaan data pemilihan asisten laboratorium oleh dosen yang sesuai dengan kriteria yang ada. Permasalahan yang terjadi yaitu belum mempunyai sistem yang lebih praktis dalam pengelolaan data yang ada. Rekomendasi penggunaan metode SAW pada penelitian ini adalah pada kampus Tiki Indonesia diperlukan waktu yang cukup lama dalam pengelolaan data penerimaan asisten laboratorium. Terlebih jika calon pendaftar melebihi target, maka dengan menggunakan perhitungan metode SAW yang simpel dapat membantu dosen dalam mempercepat proses pengambilan keputusan pemilihan asisten laboratorium. Menurut Pahlepi, definisi metode Simple Additive Weighting sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif semua atribut. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Pemilihan kriteria. Terdapat 5 kriteria dalam pengambilan keputusan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah IPK. Semakin tinggi nilai IPK yang didapatkan, diasumsikan bahwa orang yang bersangkutan sukses memahami teori dan aplikasi jurusannya dengan baik. Yang kedua, wawancara. Pada tahap wawancara, mahasiswa akan ditanya berbagai hal mengenai latar belakangnya yang mencakup kualifikasi, pelatihan, dan semangat kerja secara umum untuk memperoleh informasi penting bagi pewawancara atau interviewer agar sesuai dengan posisi yang dikehendaki.
Lebih lanjut, bentuk pertanyaan lebih bersifat terbuka dalam artian bahwa mahasiswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan latar belakangnya. Pewawancara bisa menilai pelamar melalui gerak-gerik dan sopan santun, rasa percaya diri, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan. Yang ketiga, tes praktek. Semakin tinggi nilai tes praktek yang didapatkan, diasumsikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sukses dalam pengaplikasian materi yang akan diasisten laboratoriumkan. Pengalaman. Pengalaman menjadi nilai tambah dalam pemilihan asisten laboratorium STIKI Indonesia. Yang kelima, nilai matkul yang akan diaslapkan. Yang kelima, nilai matkul yang akan diaslapkan. Semakin tinggi nilai mata kuliah yang akan diasisten laboratoriumkan, diasumsikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sukses memahami teori mata kuliah yang diasisten laboratoriumkan dengan baik. Tabel nilai alternatif setiap kriteria. Yang pertama, tabel nilai alternatif IPK. Apabila mendapat nilai 3,81 sampai 4 mendapat bobot 5. Nilai 3,51 sampai 3,80 mendapat bobot 4. Nilai 3,31 sampai 3,50 mendapat bobot 3. 3,0 sampai 3,30 mendapat bobot 2. Kurang dari 3,00 mendapat bobot 1. Tabel nilai alternatif nilai mata kuliah yang diaslapkan. Nilai lebih dari 80 mendapat bobot 5, 66 sampai 80 mendapat bobot 4, 56 sampai 65 mendapat bobot 3, 40 sampai 55 mendapat bobot 2, kurang dari 40 mendapat bobot 1. Tabel nilai alternatif tes wawancara. Nilai 86 sampai 100 dapat bobot 5, 76 sampai 85 mendapat bobot 4, 66 sampai 75 mendapat bobot 3, 51 sampai 65 mendapat bobot 2, kurang dari 50 mendapat bobot 1. Tabel nilai alternatif tes praktek. 86 sampai 100 mendapat bobot 5, nilai 76 sampai 85 mendapat bobot 4, nilai 66 sampai 75 mendapat bobot 3, nilai 51 sampai 65 mendapat bobot 2, kurang dari 50 mendapat bobot 1. Tabel nilai alternatif pengalaman. Bobotnya mendapat 1. Penentuan bobot setiap kriteria. Yang pertama, IPK dengan bobot 15%. Penentuan bobot nilai dari IPK mencakup dari total keseluruhan tugas-tugas, kuis, tes praktek, UTS, dan UAS, dari mata kuliah, dan nilai tambahan dari dosen karena keaktifan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan. Kemudian, kriteria yang kedua, nilai mata kuliah yang diasisten laboratoriumkan, yaitu bobotnya sebesar 15%. Penentuan bobot nilai mata kuliah yang diasisten laboratoriumkan ditentukan dari nilai rata-rata seperti kuis, tugas, tes praktek, UTS, UAS dari mata kuliah dan nilai tambahan dari dosen karena keaktifan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan. Kemudian kriteria yang ketiga, wawancara dengan bobot 35%. Penentuan bobot nilai dari wawancara dilihat dari cara mahasiswa berargumentasi, memberikan pendapat atau penilaian terhadap suatu masalah, serta cara mempresentasikan secara langsung di depan banyak orang. Yang kemudian, kriteria yang keempat, tes praktik dengan bobot 30%. Tes praktek memiliki nilai lebih tinggi karena tes praktek mengukur kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah menggunakan logika, mampu memberikan solusi terhadap masalah apabila dihadapkan pada beberapa kasus. Karena menjadi asisten laboratorium minimal harus memiliki kemampuan problem solving atau penyelesaian pada suatu masalah agar dapat membantu mahasiswa lain pada saat sedang melakukan pembelajaran atau praktek laboratorium. Kemudian kriteria yang terakhir, pengalaman menjadi asisten laboratorium dengan bobot 5%. Pengalaman menjadi asisten laboratorium memiliki bobot nilai paling kecil dikarenakan tidak semua mahasiswa memiliki pengalaman menjadi asisten laboratorium. Oleh karena itu, dibukalah lowongan dalam pengangkatan asisten laboratorium agar mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman dapat mendapatkan kesempatan menjadi asisten laboratorium juga. Di sini,
Kami akan menunjukkan sedikit mengenai demo sistem yang kami buat pada Microsoft Excel. Contohnya adalah terdapat 7 mahasiswa atau alternatif yang mendaftar menjadi asisten lab, di mana alternatif 1 yaitu Cipta Dewi, yang kedua adalah Rosvita Dali, yang ketiga adalah Kusumayanti, yang keempat adalah Eva Erdayanti, yang kelima Berlika Irnadianis, yang keenam Sukmawati, dan alternatif yang terakhir yang ketujuh yaitu Diki Bayu, di mana setiap alternatif memiliki nilai dari setiap kriteria. Adapun kriterianya yang pertama, C1 IPK, C2 nilai mata kuliah yang akan diaslapkan, C3 wawancara, C4 tes praktek, dan C5 pengalaman. Kemudian, cara yang pertama, kita lakukan normalisasi. Yang pertama, normalisasi pada kolom C1. Pertama-tama, normalisasi pada kolom C1 menggunakan maksimum karena pada kolom C1 merupakan nilai benefit atau keuntungan. Kemudian kita lakukan normalisasi R11. 5 dibagi max dari kolom 1 yaitu 545, 445, yaitu sama dengan 5/5 sama dengan 1,00. Begitu pula dengan R21, di mana 4 per max 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5. 4/5 sama dengan 0,80. Kemudian sama juga seperti R31, yaitu 5 per maksimum 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5, yaitu 5/5 sama dengan 1,00. Kemudian R41, 4 per maksimum 5, 4, 5, 4, 4, 5, yaitu 4/5 sama dengan 0,80. Kemudian R51 yaitu 4 per maksimum 5, 4, 5, 4, 4, 5, yaitu 4/5 sama dengan 0,80. Kemudian R61, 4 per maksimum 5, 4, 5, 4, 4, 5 sama dengan 4/5 sama dengan 0,80. Kemudian R71 yaitu 5 per maksimum 5, 4, 5, 4, 4, 5, yaitu 5/5 sama dengan 1,00. Begitu pula dilakukan pada normalisasi pada C2, C3, C4, dan juga C5. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita telah mendapatkan hasil dari normalisasi setiap kriteria yang ada, di mana ini merupakan hasil normalisasi dari kriteria yang pertama yaitu IPK, dan ini hasil normalisasi yang kedua dari kriteria nilai yang diaslapkan, dan semua ini kita dapatkan dari normalisasi sebelumnya, yaitu ini merupakan hasil normalisasi yang C1 dan ini C2, dan semua itu kita salin ke sini dan mendapatkan seperti ini. Dan ini merupakan normalisasi dari alternatif yang pertama, dan ini yang kedua, dan seterusnya. Setelah mendapatkan hasil dari normalisasi setiap kriteria, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif yang ada. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ini, di mana PI ini merupakan ranking untuk setiap alternatif. Kemudian ini sigma menunjukkan jumlah, WIJ ini menunjukkan nilai bobot setiap kriteria, kemudian RIJ ini merupakan nilai rating kinerja yang telah ternormalisasi atau nilai kriteria yang telah ternormalisasi yang tadi telah kita cari. Nah, di sini diketahui bahwa bobotnya yaitu yang pertama ada 0,15 atau setara dengan 15%, dan untuk kriteria yang kedua yaitu 15% juga, dan kriteria yang ketiga yaitu wawancara yang mempunyai bobot tertinggi yaitu sebesar 35% atau setara kalau didesimalkan jadi 0,35 dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan rumus yang ini kita masukkan dari bobot yang pertama kita masukkan ke sini,
yaitu bobot nilai IPK sebesar 15% atau 0,15. Kemudian ini normalisasi kriteria yang pertama dari setiap alternatif. Dari hasil normalisasi yang tadi kita masukkan, ini dia sama dengan ini. Kemudian next, begitu juga seterusnya, dan ini bobot dari nilai matkul yang diaslepkan, kemudian dikalikan dengan hasil normalisasi dari kriteria matkul, nilai matkul yang diaslepkan, dan begitu juga seterusnya. Kemudian ini merupakan hasil kali dari nilai bobot dari tiap kriteria dikali dengan hasil normalisasi setiap kriteria, dan ini dikali dengan ini mendapatkan hasilnya ini. Kemudian ini dikali dengan ini mendapatkan hasil ini, begitu juga seterusnya. Hasil dari setiap perkalian tersebut ini kita jumlahkan, dan jumlahkan mendapatkan hasil akhirnya. Hasil akhir ini disebut dengan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Ini hasil preferensi untuk alternatif yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai selesai. Nah, sekarang kita akan mencari perankingan. Siapa sih yang berhak untuk lolos menjadi asisten laboratorium STIKI Indonesia? Dan di sini kita sudah menemukan bahwa dari setiap alternatif nilai preferensi yang ada, ini merupakan nilai maksimal yang ada, yaitu 0,91 yang terletak pada V3. Nah, V3. Dan ini kita tandai. Nah, setelah kita tandai, artinya kita sudah tahu bahwa yang mempunyai nilai preferensi paling tinggi dialah yang berhak. Atau dapat diindikasikan bahwa V3 lah alternatif yang terpilih sebagai asisten laboratorium STIKI Indonesia. Seperti itu. Bagaimana jika terjadinya kesalahan penginputan bobot di awal oleh dosen-dosen? Apakah bisa merubahnya? Tentu saja bisa, karena dosen tinggal menginputkan dari bobot kriteria di awal ini, dan secara otomatis sistem akan merubahnya sampai awal. Nah, di sini misalkan alternatif terakhir atau alternatif yang ketiga ternyata tidak mempunyai pengalaman sama sekali, tapi tercatat di sini sudah mempunyai pengalaman. Karena bobot dari kriteria yang terakhir, yaitu pengalaman, hanya 1 dan 0. 1 jika dia memiliki pengalaman, dan 0 tidak memiliki pengalaman sama sekali. Dan di sini Kusuma ternyata tidak mempunyai pengalaman sama sekali, dan kita bisa merubahnya menjadi 0. Dan bagaimanakah hasilnya? Nah, di sini V3 akan secara otomatis berubah nilainya menjadi lebih kecil, dan ternyata alternatif ke-7 lah atau V7 lah yang menjadi alternatif yang terpilih, seperti itu. Jadi sistem ini sudah terotomatisasi seperti itu. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.